Saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara masih datang ke tempat ini, ya toh, dengan berbagai macam halangan, tapi kau bertahan, kau datang ke tempat ini, itu sudah betul. Ya, karena itu yang paling gampang istilahnya, membuat kita tetap fokus dengan Tuhan. Ya, nah, saya mau cerita hari-hari ini Tuhan ajari apa sih? Saya bukan ngasih judul ya, tapi antara tekad dengan nekat. Ya, kita mau baca sama-sama di dalam Markus pasal yang kelima, mulai ayat ke-21. Ini sempat waktu itu Pak Derian membagikan sedikit, lalu tiba-tiba saat dia membagikan, lalu Tuhan cerita banyak hal. Saya ini meskipun ada sarjana teologianya, tapi saya itu tidak bisa mempersiapkan khotbah atau sharing kalau Tuhan itu tidak memberikan judul gitu. Bingung saya. Ya pokoknya nek Tuhan cerita, dikasih firman, nah saya bisa cerita Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhannya diam, saya juga nggak bisa. Ya, kita baca sama-sama Markus pasal yang kelima, mulai ayat 21. Judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ceritanya terkenal, gitu. Tapi yang saya mau soroti adalah hari ini tentang Yairus. Biasanya kan tentang wanita pendarahannya, tapi saya kepengen kita belajar tentang Yairus. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, banyak orang berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Sampai situ dulu. Jadi dibilang kalau di terjemahan Indonesia itu adalah dibilang seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Tapi kalau kita baca versi bahasa Inggrisnya, itu bukan kepala rumah ibadah, tapi rules of sinagog. Jadi orang yang mempunyai batasan, aturan, ngatur istilahnya rumah ibadah, bukan cuman kepala saja, tapi dia itu orang yang menetapkan, yang ngatur semua tata cara. Ini Yairus. Yairus ini, Yairus ya, bukan virus. Virus artis itu, ini Yairus. Itu artinya enlightened bahasa Inggris ya, kayak ya. Apa artinya orang yang diberi pencerahan oleh Tuhan? Ya. Who got enlightened namanya. Nah itu orang yang diberikan pencerahan, orang yang punya bisa memberikan punya wawasan, tetapi Tuhan yang memberi, hebat toh? Ya. Tidak, maksud bukan sembarangan orang sih harus ini. Nah dia itu punya batasan, kemudian dia punya pewahyuan yang dari Tuhan, itu arti namanya. Tapi bahkan saat dia mengerti, saat dia dalam kesulitan, dia bilang, Tuhan anakku nih yang baru umur 12 tahun, sakit dan mati nih. Engkau datanglah ke rumahku, tumpangkan tangan supaya dia hidup. Ngerti gak? Ngerti. Yairus ini punya rumah ibadah, dia mendengar Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga saat dia kejepit dan kepepet, dia pergi mencari Tuhan. Benar gak? Benar. Ada yang salah? Gak ada. Dia sudah benar, dia kepepet, dia mengerti firman Tuhan, dia dapat hikmat daripada Tuhan, dia cari Yesus. Tapi ayat selanjutnya, kalau kita baca tentang ayat 25, yang wanita pendarahan, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobat tabib, intinya adalah gini, udah diobati ke sana ke sini, harta benda sudah habis, ya toh, udah nggak tahu lagi. Tapi dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bedanya, kalau Yairus pemimpin rumah ibadah, atau dia ngerti nih ada Yesus, maka dia datang kepada Yesus, Tuhan, anakku sakit nih, ke rumahku ya. Tapi di satu sisi ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, kenal nggak sama Yesus? Dia hanya mendengar, mungkin nggak punya koneksi. Kalau Yairus ini mungkin punya koneksi karena dia punya rumah ibadah, ya kan? Tapi yang perempuan ini gak punya koneksi, tapi dia bilang apa? Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah kalau kita baca cerita ini, Yairus sama-sama datang kepada Tuhan. Lalu wanita ini juga menemui Yesus, benar? Yang disembuhin siapa dulu? Wanita pendarahan. Kenapa? Nekat.
Sebetulnya Yairus itu siapa? Kita. Engkau dapat pencerahan dari Tuhan. Tuhan mengerti, kita membaca firman Tuhan. Engkau mengerti jalannya Tuhan. Saat kita kesulitan cari Tuhan gak? Kita cari Tuhan. Dengan cara yang sopan. Punya tekad harus ketemu Yesus. Tapi orang-orang punya tekad ini kalah dengan orang-orang yang nekat. Itulah kenapa kita aku sembahyang untuk Tuhan ki. Perasaan aku udah menghadap Tuhan, kok dia yang disembuhkan, kok dia yang dijamah, dia Pak. Saudara, kadang engkau kurang nekat. Engkau kurang nekat. Yairus sopan-sopan. Dia pakai cara yang istilahnya cara legal. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita pakai cara tidak kurang legal istilahnya. Ya. Tapi bukan masalah legal nggak legalnya, tapi sikap hati yang kita miliki itu yang menentukan banyak hal. Saya ini minggu yang lalu, bukan minggu lalu deh, berapa lalu ya? Tanggal 25 dini hari saya baru sampai di Bandung dari Papua. Kan saya pernah cerita atau 2 bulan yang lalu saya mau ke Papua. Sakjane nek disuruh Tuhan tidak mau itu, larang. Karena Tuhan bilang pergi, saya pergi. Gitu. Kami berdoa, Tuhan bilang kamu lewat hambanya kamu harus ke Lani Jaya. Karena namanya sama-sama Lani. Ya weslah tak pikir Lani Jaya. Zaman itu kira-kira setahun yang lalu sudah terbersit dalam pikiran ke Lani Jaya. Cuman ke Lani Jaya itu nggak bisa. Ke Membramo Tengah juga nggak bisa karena belum ada jalan. Jadi harus sewa pesawat kecil. Kalau sewa pesawat kecil itu terbang ke sana dari Jayapura itu 22 juta sekali jalan. Satu pesawat itu karena harus charter. Emang tuh ya, balikkan coba 44 juta tuh. Bisa rekreasi atau mau balik 3 tahun tak entek ya. Kalau kayak murah kabeh. Nah, lalu tiba-tiba Tuhan bilang kamu berangkat. Nah, saya berangkat, kontak nih dari Bandung ke Lani Jaya. Oh bisa Bu, bisa tinggal 3-4 hari di tempat ini, bisa pengobatan, bisa segala macam gitu kan. Wah happy saya. Saya pikir saya cuma transit di Wamena, lalu saya langsung ke Lani Jaya gitu, tidak tinggal di Wamena. Kami persiapkan, di tengah persiapan itu kalau saudara tahu, ini lo iman. Nekat, saya bisa cerita karena saya ngalami. Kami bertujuh, rencananya dibagi 2 tim, 1 di Wamena, 1 akan ke Lani Jaya bareng dengan saya. 7 itu kan karena Tuhan tunjuk itu orang-orang yang memang benar-benar sangat efektif. Ya, templok ke mana aja, suruh ngapain aja mereka bisa nih, geng yang ini gitu. Nah, lalu mulai ngurus tiket. Murah nggak? Harusnya masa begini tiket murah. Tapi kalau ke Papua tetap mahal. Ya. Kami itu pergi bertujuh, itu tiket hampir 46 juta tiketnya aja. Nah, lalu punya duit Ci? Enggak. Lalu gimana? Saya berdoa Tuhan, engkau nyuruh aku pergi loh. Atau pokoknya kalau tidak dikasih duit tidak pergi. Saya cuma sembahyang. Lalu tiba-tiba saya bilang, saya Pak Iman, punya duit nggak punya? Saya ngomong ke Bu Catherine, Ci, pesen tiket Ci, kemana? Ke Wamena. Pakai bagasi enggak? Ya karena kita ngirim enggak usah bagasi lah. Biar caranya itu orang-orang Batak itu kan ajaib kalau pergi keluar kota. Nyesep ke apa? Pokoknya bisa dibawa semuanya barang pokoknya. Ya toh, pokoknya dengan ajaib percayalah. Lalu tiba-tiba ya toh, sudah di-booking tiketnya nih. Kan aku dibayar, kan ada limitnya ya toh. Ci, saya sudah harus bayar, Ci. Waduh. Saya kalau ngomong gitu, saya ngomong Tuhan sudah harus bayar Tuhan. Gitu. Nah, tapi begitu tepat harus bayar, ya ada duitnya. Bayar. Persoalan pertama selesai. Lalu yang kedua, kargo. Kesana memang betul nggak bawa barang, cuman masing-masing tuh bawa 7 kilo. Kesana tuh sekitar 6-7 hari atau 7 kilo masih bisa lah ya. Mungkin kalau misalnya baju bisa nyuci di sana segala macam bisa lah diatur-atur itu. Tapi saya bawa obat karena kami itu akan ada pemeriksaan kesehatan. Kita bawa banyak barang. Ya, saya itu kirim barang dari Pulau Jawa itu 720 kilo. Nah itu naik pesawat, beli mobil aja kita, nggak usah ngirim barang, gitu. Tapi kan paling murah saya cari, pokoknya angkutan yang paling murah harus pakai kapal paling murah. Jadi 2 minggu sebelum saya sudah kirim barang. Infonya salahnya saya, gitu. Mendengar bukan kata Tuhan, mendengar apa kata orang. Pakai kapal Ci, murah, sekilo cuma 700 rupiah, terhibur saya. Saya cuma tak hitung 720 kilo, harga 1 kilonya cuma 700, kan murah, 5 juta tidak nyampe. Kirim, percaya diri, gitu. Proses dikirim dari Bandung kirim Surabaya ke Jayapura ke Wamena. Murah Ci. Saya itu sangat bodoh dalam hal geografi, percayalah. Saya tuh tidak pernah mengira bahwa ternyata Wamena itu puncak jaya, pegunungan Jaya Wijaya, orang ono laut.
Lautnya cuma sampai Jayapura. Ya wes toh. Tapi kira dengan keajaiban Tuhan, kita kan gitu benar. Berjalan dengan iman, maka akan ada keajaiban. Oh itu betul. Tapi keajaiban yang Tuhan sediakan tidak sesuai dengan pikiran kita. Nah, lalu tiba-tiba jam 10 malam saya masih ingat itu 2 hari beberapa setelah dikirim barang jalan itu. Biasanya kalau ekspedisi itu kan nagih belakangan. Lah nagih belakangan, Pak ini gimana? Fix Pak mau dikirim? Oh iya dikirim. Dikirim pasti, iya Pak sebentar kami keluarkan tagihannya. Jam 10 malam saya tuh ditelepon. Lan, kamu lihat WA, kata teman saya satu grup pelayanan. Saya lihat WA. Kita ditagih buat kargo 25 juta. Hah? 25 juta? Bukan cuma 5 juta. Katanya cuma 700 rupiah. Itu kalau saya kirim pakai kontainer. Saya kirim pakai dus. Ya toh? Kecil bungkusnya. Lah, kemudian 720 kilo itu memang banyak, tapi tidak sampai satu kontainer kan. Nah, ini kalau pakai kontainer itu murah. Misalnya ngirim, tapi satu kontainer itu berapa feet? Yang paling kecil itu berapa ton? Hitungannya. Kan lain. Jadi ternyata bukan kiloan yang dihitung. Jadi dibandingkan, tak kasih ilmu. Nah, kalau kita ngirim pakai pesawat atau pakai kapal toh, itu dihitung. Kalau misalnya beratnya 15 kilo, ya. Tapi wadah yang dipakai ukurannya dihitung tuh, diameter panjang kali lebar kali tinggi lebih dari 15 kilo. Yang diambil volumenya. Jadi ada barang saya yang berat 3 kilo, saya harus bayar 15 kilo. Karena barangnya besar, isinya enteng, tapi volumenya besar. Nah. Jadi 25 juta. Lah kan langsung pusing saya. Gitu, mendadak. Apa piye carane? Saya sampai ngitung, tunggu jangan dikirim dulu. Gitu, langsung lupa berdoa. Ya, kita gitu toh enggak? Kan nek kepepet kan lupa berdoa loh. Benar. Apalagi nek senang tidak berdoa. Gitu, parah teman. Sudah susah lupa berdoa. Kowe happy tidak berdoa, lebih parah lagi. Nah, lupa berdoa, saya mikir gimana kalau nanti lewat, saya berusaha cari jalur kapal apa, pokoknya saya ngitung tetap tidak ketemu. Saya berusaha telepon mana ada yang buka, betul nggak? Meskipun 24 jam, jam 10 malam saya coba telepon, katanya ada kantor Trigana 24 jam, tidak berhasil. Setelah mentok, baru saya cari Yesus. Mirip nih sama yang wanita pendarahan. Mentok, dia sudah tidak punya jalan lain, yang dia lihat cuma Yesus. Asal jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Hari itu Tuhan pokoknya, piye cara bayare. Lalu saya berdoa, terus Tuhan ngomong sederhana, turu tidur, mau mimpi aja tidak berani, besok pagi mesti bayar 25 juta, masa tidur. Lalu Tuhan mengingatkan, saya pernah sharing, saya punya perjanjian khusus dengan Tuhan. Ya, don't try that at home. Saudara-saudara harus cari perjanjianmu sendiri dengan Tuhan itu seperti apa. Nah, sama sekali lagi, Tuhan bukan aku yang milih engkau yang milih aku loh Tuhan. Yohanes 15:16. Nah itu perjanjian saya. Jadi engkau harus mengurus saya. Karena saya gak pernah milih engkau Tuhan, engkau yang milih aku. Engkau tempatkan aku di pilar, aku gak pernah milih mau jadi pilar Tuhan. Kepencet konoknya didudui, terus tertancap tertanam itu. Mau aku itu. Orang enak. Tapi kan engkau yang milih, engkau harus bertanggung jawab atas hidupmu. Lalu Tuhan memberi nama rohani saya itu Rahel. Rahel itu memang jelek. Domba yang hoflok. Atau bodoh. Dia pencuri, karena dia mencuri terakhir ayah. Tapi jangan lupa, dia adalah wanita yang dicintai suaminya. Mandul ditugoni, ya toh? Tuhan, aku ini mempelaimu nih, engkau harus mencintai aku karena namaku Rahel. Dicintai suaminya. Lalu tiba-tiba keluar ayat Mazmur 127:2. Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintai pada waktu tidur. Nah itu alasannya kenapa saya tidur. Tuhan bilang turu saya. Bapak ibu saudara, kalau kau punya masalah kan gak bisa tidur loh. Terbalik, saya punya masalah, saya tidur. Tidur nyenyak saya. Lalu saya tidur. Wes tuh saya ngomong di grup, wes saya dipikir turu. Kok tidur tuh? Wes kok percayalah tidur. Tergantung besok bagaimana. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Wes saya dipikir. Pokoknya tidur saja hari malam ini, tidur. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada seorang rekan pelayanan saya namanya Wiryani, itu antik tuh, harus dilestarikan. Ya toh? Pokoknya aku ngantik. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia ngomong, Cik boleh gak aku yang nego? Karepmu nego, semua aku gitu. Terserah kamu gimana caranya. Lalu saya berdoa, Tuhan, saya butuh sekitar 25 juta buat bayar kargo. Kalau enggak percuma saya berangkat, karena isinya obat semua, obat, kacamata dan lain sebagainya ada di barang situ semua itu. Nggak mungkin saya bawa pakai pesawat. Per 5 kilo itu sudah 450.000
sampai ke Wamena per 5 kilo, bayangin 720 kilo. Duitnya berapa tuh buat ongkos barang aja gitu. Nah, besok saya tidur. Tiba-tiba besok pagi dibilang, Ci, piye? Harapan kita kan gini, Tuhan, aku butuh nih 25 juta, maka keesokan hari Tuhan gelondang 25 juta, benar gak? Ya toh? Ayo ke Tuhan nih. Ya toh? Tapi cara Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu punya 1001 macam cara. Yang penting kita ini sanggup bayarnya. Loh, judulnya kan inti permasalahannya, endingnya kargo kebayar, benar? Dan kita meskipun harus bayar, kita sanggup. Tapi kan gini orang berdoa kepada Tuhan, kita tidak punya uang, gitu, berharap kepengennya kargonya gratis, ya apa ya? Itu pikiran kita, pikiran Anda tuh. Normal, tapi salah. Cara Tuhan tidak seperti itu. Lalu saya pilih, udah dia tuh saya nggak tahu cara negonya bagaimana. Tiba-tiba saya tetap harus bayar kargo 10 juta. Nah, ini 10 juta aku punya uang saat itu. Ono duitnya, ono. Jadi apa? Tuhan tetap izinkan kita bayar 10 juta, tapi kamu sanggup bayar. Kalau kita kan mikirnya gini, janji Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya. Ya toh, seperti tadi kan Tuhan, kalau Pak Yusuf kan minta kerikil dari surga, saya sebenarnya Tuhan nggak bisa, kerikil nggak cukup, harus minimal batu bata atau batu kali lebih gedean, ya toh, supaya batu karang lebih bagus, supaya cukup untuk semua lawatan, ya toh, batu kerikil nggak cukup. Nah, kemudian kita akan berharap maka Tuhan akan sediakan semuanya, harus kita enak-enakan. Pikiran kita, saudara, kalau engkau punya pikiran seperti itu buang, Islam model. Ya. Tapi Tuhan ngomong apa? Engkau tetap diberikan kemurahan, tetap bisa bayar, meskipun nggak full, di diskon banyak tuh. Punya duit nggak? Punya. Tuhan tanya, punya duit? Punya Tuhan. Bayar. Nggak mikir saya, bayar 10 juta. Habis itu punya duit nggak? Nggak punya. Lalu tiba-tiba dapat kabar bahwa masuk Papua harus swab. Loh, saya tuh bukan masalah takut di swab, nggak takut saya, agak takut bayar. Ada nggak ya swabnya gratisan ya? Nggak ada, itu mesti bayar. Sampai saya mau cari swab yang hasilnya paling cepat, harga paling murah. Kita toh, bener aku mental kere sini. Salah dong, nggak boleh. Kenapa nggak tanya Tuhan? Tuhan, aku swab di mana? Bagaimana caranya? Kan gitu mestinya. Tapi karena kepepet, mendadak medit, karena tidak punya uang, mikirnya jadi mentalnya kere. Lalu akhirnya terus anak kalau tuh ngomong gini, mami itu milih yang murah-murah, kaum kere wae. Ayo Tuhan kita kaya, bertobat saya. Terus sampai akhirnya kita cari-cari yang hasilnya cepat. Itu ada di Kimia Farma 2 hari. Datang Kimia Farma bilang, Tuhan besok saya mau tes swab. Nah, saya berangkat 7 orang. Harganya 900 sekitar 600. Aku gak punya uang. Terus piye? Tapi karena disuruh swab, aku tak swab. Karena waktunya gak cukup lagi. Saya berangkat hari Senin malam, saya harus berangkat dari Bandung. Itu saya masih ingat hari Kamis. Jadi harus mau tidak mau wajib, gitu, harus. Ya udah, tapi hari itu mendadak. Yang namanya bayar swab, pokoknya tepat di depan kasir, ono duitnya kok bayar 6,3. Bayar. Lolos toh? Lolos. Sudah berapa kali tuh loloskan? Tiket bayar. Lolos. Kargo dibayar, lolos. Swab dibayar, lolos. Masih khawatir nggak? Masih. Nah, itulah alasan kenapa bangsa Israel muter 40 tahun di padang gurun. Berulang-ulang kau mengalami keajaiban yang Tuhan berikan, tapi berulang-ulang juga kau khawatir, benar? Termasuk saya. Jadi jangan merasa berdosa dan bersalah, Bapak Ibu Saudara. Saya juga sama. Lalu saya pikir enak seperti dulu. Kalau mau pergi keluar pulau, maka Tuhan akan nyangoni, ya toh, semuanya komplit. Nah kali ini sampai hari H berangkat, nggak bawa duit saya. Tapi saya nggak ngomong-ngomong ke orang, saya nggak cita-cita ke tim saya diem aja pokoknya. Tuhan, berangkat ke Papua nih, atau tidak membawa uang karena saya nggak punya uang. Sebenarnya bisa sih minta kasih eklesia, tapi kok rasanya nggak sampai hati ya maksudnya. Tapi rasanya kok pas itu. Tapi aku tak jalan dengan kau. Saya memberanikan diri pokoknya. Saya percaya karena saya sudah latihan. Latihannya apa? 7 hari-hari. Pokoknya kalau saya ngecek di rekening gitu, duitnya dari 60.000. Kan khawatir dong, 60.000 itu gimana? Ada persekutuan yang mesti diongkosin segala macam. Tapi saya latihan. Kalau ada sesuatu yang saya harus bayar, Tuhan kasih uang. Tapi kalau saya tidak harus membayar apa-apa, saya nggak punya uang. Pertamanya khawatir, lama-lama saya mengamati, oh
berarti kalau aku nggak punya uang berarti ada sesuatu yang aku nggak harus bayar. Tapi kalau aku harus bayar, pasti ada uangnya. Latihan sudah. Tapi kan kita ini gemes. Angger pagi ngecek rekening, gitu. Ada apa enggak? Saya coba tadi sharing sama Ci, bertobat Pak. Nanti kalau dilihat rekening ya tetap acet gitu, enggak mana-mana ya sakmono wae gitu. Tapi sekali waktu Tuhan bilang kamu lihat rekening. Saya lihat rekening saya, oh ada isinya. Berarti ada sesuatu yang harus saya bayar istilahnya ya. Waktu berjalan. Berangkat sama sekali tidak bawa uang. Tiba-tiba di dalam mobil dalam perjalanan ke Jakarta, ada seorang saudara berkati saya 3 juta. Ci, ada berkat 3 juta. Oh lumayan, setapak awan. Meskipun 3 juta kalau buat di Papua kemana? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Gitu. Sewa mobil aja di sana 1 hari 5 juta. Sehari itu 5 juta tuh. Terus ini cuma 3 juta lumayan lah. Begitu saya dapat 3 juta, saudara tahu, sampai di Jayapura. Saya ini sudah bawa tes rapid dari Bandung. Saya sudah di swab negatif kan, udah bisa. Sampai Jayapura harus di, aduh itu kan cuma punya 3 juta gitu. Aku ngitung nih, kudu rapid satu orang berapa? 150.000, udah sejuta sekian. Sewa mobilnya berapa? Sekali jalan 100. Mendadak ya saudara ya. Nek kowe tuh berharap akan uang, nek kowe cinta uang, kok ada di medidel, gimana medidel? Cilik-cilik dihitungi to. Kabeh dihitung, dicatetin. Mendadak jadi wong medit ya. Benar. Padahal perlu nggak perlu, tanya Tuhan aja. Lalu saya tanya, Tuhan ki piye? Wis to bayar. Tuhan tuh bayar. Ya wes kalau Tuhan bayar mesti ada duitnya ya. Saya ngomong sama saudara saya dokter tuh. Kowe bawa kartu dokter murah. Bawa Ci, wes pokoknya ngadep itu ke dokter. Karena gini, kalau tes rapid, kita tuh kurang tidur. Badanmu nggak fit, itu apapun judulnya tuh reaktif loh. Mules dari reaktif kok maksudnya. Itu nggak bisa, jadi pasti reaktif. Sedangkan kita tuh sudah bawa swab, harusnya kan swab itu udah paling tinggi tuh, maksudnya udah tes COVID yang paling tinggi istilahnya. Maksudnya tetap sampai sana nyewa mobil akhirnya 100.000 ke sana. Padahal maknyuk sih sakjane mlaku ya iso, cuma kan ya ndak ngerti nek bakal dekat ya toh. Ya wes lah ya memberkati sedekah. Ya wes. Sedekah. Wes ke sana nego toh sama-sama dokter, ini kan sudah swab Pak. Jangan direpit, dia bilang gitu. Ya wes tidak apa-apa, tak dikeluarin suratnya, tapi bayar administrasinya aja. Ya tak pikir piro lah gitulah bayar administrasi. Tetap 150.000 administrasinya. Hanya untuk mengeluarkan bahwa kita sudah tes rapid lagi saya di sana. Belum sampai Wamena, saya sudah 2 kali rapid, 1 kali swab, hebat, gitu. Culek sana, culek sini. Nah, pertamanya tuh bingung, kok mereka tuh cek rapid ngambil darahnya dari sini. Oh, lebay banget ya. Kalau kita kan dari sini cukup. Ini dari sini. Kalau donor darah akan mengerikan. Ini anak cilik-cilik itu kan karena setiap kali mau pergi ke daerah Wamena Jayawijaya harus ada hasil rapidnya. Terus satu lagi harus ada izin bupatinya. Nah untung kami ini sudah diberikan izin sama bupatinya 2 hari yang lalu. Dan memang prosesnya 2 hari. Jadi kita udah bawa suratnya. Kalau enggak kami harus ngurus izin 2 hari tinggal di Jayapura untuk urus izin. Ribet pokoknya. Nah grupnya Mahanem tuh Leo sudah pernah ke sana. Tapi akhirnya pulang lagi karena mereka dites reaktif dan harus di swab semuanya. Dia memilih nggak mau balik timnya. Nah kita kan sudah di swab dari Pulau Jawa kan. Ada. Akhirnya bisa. Kita punya alasan. Pak harus cepetan Pak, soalnya pesawat menunggu. Oh tidak Bu, yang kali ini semua di Jayapura, semua pesawat akan menunggu semua penumpang yang direpit over hebat. Pesawatnya nungguin kita tuh, kita cek rapid kelar semuanya, baru pesawatnya berangkat. Tapi tidak ada alasan untuk mengelak gitu, beres dan delay. Terus kontrak, sudah sewa mobil bolak-balik, gitu. Terus bayar rapid, delay nih, siang bolong kan lapar, bener nggak? Wes duit mung-mungan nih, sudah buat dari 3 juta udah buat bayar rapid, udah sewa mobil udah tinggal 2 juta kurang. Makan toh, yuk kita makan. Saudara tahu nasi soto 50.000. Wes toh, ndok gone Bandung toh dapat 3 mangkok untuk susuk. 50.000 tak pikir nasi sama ikan lebih murah harganya 45.000 dibanding sego soto. Lah tak pikir kan wes paling murah makan soto wae. Ya toh, 50.000 orang 7 kan lumayan. Ya toh, cuma belum minumnya Aqua 110.000 masih murah tuh. Ya, ternyata di pedalaman sana setelah saya beli Aqua botol 1.000. Wes toh.
Makanya berharganya mengucap syukur. Setelah pulang dari sana, membuat saya satu hal, tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Amin. Terus, itu Indonesia kan sakit. Ya toh, dah delay 4 jam, lalu kami sampai sana. Nah begitu sampai sana kami tuh ditampung seperti kayak rumah Shalom. Kan enggak penak loh ya. Masa sih sudah ditampung buat tidur gitu, terus ngasih makan, terus pas kita tahu bahwa makanannya sangat mahal. Ya kita ngasih persembahan 1 juta, ya toh. Tapi dipikir 1 juta cuma 2 hari. Buat kita makan bertujuh istilahnya, ya toh. Makannya setiap hari 3 kali. Anek kue dengar suara apa kemarin Devi cerita kan, makan lobster Tante Lani. Itu makan kepiting, kene mangan talas bendino. Ya toh, makan daun pepaya aja sana. Kenapa? Karena miskin. Itu lebih kasihan lah. Sehari makan cuma sekali Bapak Ibu Saudara. Dan makannya bukan nasi, tales, ubi, tuh makan sehari-harinya cuma sekali. Kami pintar piye? Lalu sayurnya bagaimana? Yang ada di halaman mereka punya, yang bisa dimakan. Kalau mereka punya minyak, mereka akan tumis. Tapi kalau tidak punya, ya direbus. Ada garam, dikasih garam, nggak ada, cuma sayur direbus aja sama tales. Sesengsara-sengsaranya kita masih bisa makan nasi toh. Pilihanmu masih banyak, ada roti larange. Mahal banget yang namanya roti di sana. Saya tuh beli roti ya, judulnya cuma donat loh. Donat yang ada, endok kene cuma nganggo meses loh. Mungkin aku beli 20 biji lah itu, 400.000 beli donat. Donat termahal yang pernah saya makan. Dan nasi soto termahal. Itu belum seberapa. Lalu saya kasih yang punya rumah duit, gitu. Berkurang kan duit saya. Tiba-tiba begini, Cik, ada kabar yang dari Lani Jaya menolak untuk kita kunjungi. Lemas aku. Aku berdoa, Tuhan, mereka bahkan tidak mau dikunjungi, misalnya, karena mereka takut. Nah, terus saya berdoa. Terus dia ngomong gini, kowe meh nurut aku, apa sakarepmu dhewe? Aku tak nurut ke Tuhan. Ya wes. Tapi saya tetap ngomong, bisa nggak tapi kita ke Lani Jaya? Pokoknya aku harus masuk ke sana, meskipun cuma matok atau berdoa, ya atau biar sah gitu loh. Pikir saya, oh bisa Ci. Cuman kita tidak bisa mengadakan kegiatan sosial seperti pemeriksaan kesehatan. Kalau cuma doa sama matok boleh, ya wes pergi. Saya pikir itu kan jauh apa dekat? Oh dekat saja. Di sana tuh kan dekat ya, meskipun 4-5 jam pokoknya dekat gitu. Oh dekat saja katanya. Oh ya wes. Tak pikir kan bisa kendaraan nanti kita bisa pinjam atau kita sewa. Oh ya wes tak pikir, karena yang punya rumah punya mobil kan. Karena saya nggak terpikir medannya seperti apa. Saudara tahu, saya tanya, kita sewa mobil aja Ci. Ya wes. Karena saya tuh gini, selain tiket kargo segala macam, orang yang sudah nabur udah saya beliin. Jadi aku tuh di Wamena tuh aku udah punya beras sekitar 2 ton. 1 ton beras tuh hampir 20 juta Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sudah punya beras, saya punya mie, pokoknya garam, gula dan sebagainya udah ada. Jadi saya bawa sebagian. Saya tuh pergi ke 6 kampung, 1 kampung kira-kira saya cuma bawa beras sekitar 350 kilo lah. Itu pun 1 kakak cuma kebagian sekitar 3 sampai 5 kilo lah, sedikit banget. Jadi 2 mobil kan nggak bisa. Harus sewa Ci. Oh iya wes sewa. Tak pikir piro lah yo sewa mobil itu kan enggak terlalu mahal. Kalau di Bandung tuh kan sehari ke Jakarta PP paling sudah setengah. Saudara tahu di sana sehari sewa mobil 5 juta. Oh, 5 juta. Ya nek 5 juta Pak Alphard tuh apa-apa ya. Pakai mobilnya tuh double cab itu loh, Strada double cabin. Pokoknya semua Mitsubishi laku di sana. Nah, orang di dalam, sisanya barang dan orang di belakang gitu. Harusnya aku enggak bawa itunya, klipnya. Jalannya mengerikan gitu. Saya mikir, Tuhan, itu bayar mobil 2 mobil 10 juta ini dapat dari mana? Gak punya uang, aku cuma tinggal sisa ratusan ribu. Lalu saya diem aja. Pokoknya saya cuma berdoa, coba ditawar. Roh medit itu menghampiri. Coba ditawar. Nah terus ditawar akhirnya. Bisa Ci. Kita pikirnya diskon 50% kan lumayan ya. Tetap kudu bayar 7 juta gitu. Ya wes lah gitu. Pokoknya gimana? Ya sudah, daripada udah nyampe loh. Aku sembahyang piye Tuhan. Jalanlah. Ya, aku yang ngomong piye Ci? Jalanlah. Gitu. Pokoknya baru jalanlah. Bayar piye Bu berarti. Pokoknya saya diam aja. Lalu tiba-tiba kami sudah pelayanan di sana, kemudian kami berdoa, kami mendirikan patok yang kebenaran segala macam, prosedural sudah, lalu kami balik. Yang katanya dekat saja itu, berangkat pagi jam 8, jam 9 dari Wamena.
pulang lagi ke rumah tuh nyaris malam. Karena di jalan itu gojlak-gajlek gitu, maksudnya jalan nggak ada yang bener lah. Dekat sih jaraknya, cuman nggak bisa jalan lebih dari 20, 25 itu, nanti turun lagi 20 lagi karena jalannya jelek banget. Sekitar 4 jam perjalanan. Di sana cuma sebentar 2-3 jam, pulang lagi 4 jam balik ke Wamena. Sudah sampai tuh ya, saya bukan orang nggak tahu diri gitu. Jadi saya tanya, Kak, mobilnya bayarnya gimana? Perlu ditransfer? Gaya, perlu transfer ada duit, perlu ditransfer gitu kan, bayarnya gitu. Padahal nggak punya uang. Tiba-tiba ngomong, oh nggak usah Ci, tadi barusan dikabari mobil kita sudah lunas. Oh puji Tuhan, saya bayar sopo? Istri bupati. Oh, berajak. Anak Tuhan pergi, yang bayar apa? Istri bupati. Terus masih ada kembalian Cik 3 juta, lumayan. Betul? Dikasih 10 juta, betul? Bayar 7 juta masih 3 juta. Betul? Besok paginya kita pergi ke desa yang dekat. Jadi pakai mobil yang biasa aja. Aman, maka tenang hatiku. Nah makanya lo, bukan hanya dekat Allahku rasa tenang hatimu. Hanya dekat duitmu rasa tenang hatimu. Tuh, tanpa disadari itu. Betapa jeleknya kita. Cuma kadang kita merasa holy-holy gitu, kurang ajar. Nah, terus lalu keesokan harinya tiba-tiba, mau nggak Cik kita ke Membramo Tengah? Jauh, ya mirip kemarin, lebih jauh ternyata. Lebih jauh, naik gunung, udah kayak lagunya Dora tuh, naik gunung, turun gunung, menyeberang sungai, nggak nyampe nyeberang laut karena dia nggak ada laut soalnya. Terus pokoknya mencil gitu, ada sekolah Alkitab Cik di sana, yang mereka minta untuk kita kunjungi. Sampai hari ini belum pernah ada tim Bahtera yang masuk ke sana. Kalau masuk kita yang pertama. Saya sembahyang, ya Tuhan, masuk, saya ngomong. Lalu saya tanya lagi, naik apa? Sama Cik, sama seperti kemarin. Aduh, lemes aku. Atau, gimana kalau satu mobil aja? Ya, benar, satu mobil aja. Ngirit. Maka sekali lagi roh medit tadi menghampiri. Atau, satu mobil aja biar ngirit. 5 juta loh. Atau, terus saya bilang, ngirit Tuhan. Dia orangnya, karena kami bertujuh, perempuannya kan 3. Atau yang lagi jadi agak sedikit besar, mengucap syukur kali ini, jadi duduk di depan, duduk di belakang kan nyesek-nyeseki, atau nah yang 4 lainnya duduk di belakang, tempel-tempelan toh, ngirit kan tapi saya berdoa wis satu mobil, Tuhan ngomong, Roh Kudus bilang ora bakal kuat. Nah saya kan buat dokter, dari dokter saya ora kuat mabuk, ada diagnosa salah kan bahaya, itu, iya, itu untuk alasan kemanusiaan dan Tuhan saya memutuskan 2 mobil Kak, 10 juta loh Cik. Ya tidak apa-apa, nanti kita bayar dengan iman. Tapi dengan iman kan saya tidak ngomong, itu saya ngomong diri saya sendiri dengan iman, bayar pokoknya. Tuhan, 10 juta nah kalau bayar kemarin dari sisa duit bupati itu masih ada 3 juta, lumayan toh, tinggal 7 juta. Biar carane, kadang-kadang Tuhan jalan. Nah, saat itu tiba-tiba saat kami datang dari desa terdekat, maka sore akan ada kebaktian. Jadi kita tuh gak nganggur, kalau datangnya agak siang, kita akan mengadakan pengobatan gratis, terus Lanik Jaya jadi gagal Cik. Oh enggak, Tuhan punya cara yang ajaib. Kita kepikirnya kan gini, oh pergi ke Lanik Jaya, 4 hari di sana, pengobatan, ngasih makan, kebaktian, selesai kita pulang, pikirnya gitu. Tapi ini cuma ke sana berdoa mata, kalau kita pulang, wah misi gagal nih, benar. Kita kan ketemu Mahanem apalagi itu, oh udah bisa tuh, prosedur harus jalan, salah, merasa terintimidasi dan tertuduh saya. Tapi ternyata saat sore hari, begitu kami senggang, kami ngadakan pengobatan, kita ngasih mereka makan, saudara tahu yang datang itu semua orang-orang dari kampung Lanik Jaya. Tuhan itu udah ngasih penglihatan, ada piring, ada orang-orangnya. Tuhan cuma ngomong kamu tinggal makan, tapi kadang kepikir, bukan kita yang ke sana, mereka yang datang. Klop toh, matok, sembahyang, mengobati mereka, memberi makan, kebaktian komplit, mission complete. Seandainya saya di Lanik Jaya 4 hari, mobilnya sehari berapa? 5 juta. Kali 4 berapa? 20 juta. Natalan begini, lumayan gitu. Tapi kan itu tidak terpikir. Tapi Tuhan itu sebenarnya membuat kita lebih mudah. Cuma sering kali pikiran kita yang ruwet. Tuhan itu kan kepengen menak kayak dewe gitu. Kepengen membuat kita tuh enak gitu loh. Tapi kita yang dibuat enak suka gak mau, senang saya susah. Ya kan? Nah tapi kan enak, cuma pergi sehari, bayarnya sithik, dan mereka semua datang berobat, semua Lanik Jaya. Karena suku di sana terbesar tuh 2, suku Lani dan suku Dani.
Ada yang namanya Dani? Ayo ke sana. 2, itu yang paling besar. Ya wes, di situ selesai mau berangkat, benar harus 2 mobil. Bayangin ya, orang asli Papua aja naik mobilnya muntah, apalagi kita. Wah, pokoknya mau buat mabit nanti dah, nek sempat besok streaming ya. Tak lihat klipnya yang dari Surabaya. Aku lupa, enggak sampai hari ini. Nah, lalu 10 juta, piye carane? Nah, malam itu Ci harus bayar Ci, karena besok pagi-pagi biar mereka beli bensin supaya beli solar supaya bisa langsung berangkat. Saya sebagai dalam hati Tuhan bayar loh. Nah, baru kali ini Tuhan ngomong, lihat rekeningmu. Nah, nek Tuhan ngomong lihat rekeningmu, lihatlah. Tapi nek Tuhan ndak lihat rekeningmu, coba deloki tetep jumlahnya nambah, percayalah. Atau wis deloki sampai menteleng ora bakal. Kan kalau kita lihat rekening nggak nambah-nambah kan berharap koma atau titik yang geser 1 aja lumayan, tau bener enggak? Kepengennya kan gitu, tapi enggak bakalan. Gitu, lihat rekeningmu, tak liatin, wah pas ada yang transfer masuk 10 juta, pas. Puji Tuhan, bayar Kak. Ya, bayar. Lalu di sana tuh ada anak dari Membramo yang tempat kami akan pergi, orang sana asli, baru 1 bulan di Wamena. Tinggi, gede, mukanya boros. Kamu usia berapa? 19 kakak. Buat banget ya, maksudnya 19, wow banget pokoknya kayak orang seumur 30-an. Saya bilang ini, antar Cilani pergi ke ATM BRI, orang ngomong apa cuma gini. Ya tak pikir ngerti tuh ya. Saya tuh meskipun sebentar, tapi kan saya pernah ke ATM BRI kan. Begitu keluar gang, belok kiri tuh ada dekat. Nah kali ini, dia tuh pergi begitu keluar ke kanan. Lah tak pikir siapa tahu ada yang lebih dekat. Pikiran kita toh. Nggak tahu ada jalan jauh di tengah jalan. Kemana kita kakak? Waduh, gelodak. Kenapa bukan nanya dari tadi, bukan? Loh, antar saya ke ATM BRI. Oh iya, ada. Jauh banget. Udah malam, dingin, hujan. Saya cuma pakai baju tidur, pakai jaket doang. Tapi cuma transfer tak gitu kan sebentar. Ya wes lah, tapi kepengen marah, tapi ya kepengen ketawa, tapi ya enggak boleh marah ya. Tolong sudah dikasih duit Tuhan, gue bayar mobil cuma hanya gara-gara transfer kejauhan, masa sih sikap hati kita salah gitu. Wes saya bisa transfer. Pas tak bayar, toh masih punya sisa duit berapa? 3 juta lagi, gitu. Kan orang kurang tuh duit 3 juta. Dari Bandung dikirimin duit berapa? 3 juta. Hari pertama bayar semuanya sisa berapa? 3 juta. Ya toh setelah ini semua sisa berapa? 3 juta. Bener gak? Kan tidak pernah habis. Nah, saya tuh punya perjanjian satu lagi. Nah, ini banyak diminta. Buk tuker, moh bilang. Waktu Pak Yusak itu masih sakit dan memang sudah tidak sadar hari-hari terakhir lah. Datanglah rombongan Bu Iin dan orang-orang Mahanaim itu dekat-dekat haus dan lapar. Begitu tahu, mereka berdoa, mereka bilang, Tuhan sedang melepaskan jubah-jubahnya Pak Yusak dan semua karakter, dan semua karunia. Ayo kita ambil. Terus bayang. Gitu. Mereka tuh kok saya dengarkan gitu. Saudara kalau engkau nggak peka ya mendengarkan mereka berdoa, stres tuh begini. Gitu. Aku ambil Tuhan roh hikmat, pewahyuan, kesetiaan, ketekunan tak dungok kewan tak nih. Terus juga tak bentek nih. Semua karunia, kerendahan hati, roh marifat, karo sisane kok. Istirayah kabeh karo Mahana wis entek iki pokoke. Aku menang wae kok, aku diam aja aku tungguin. Aku berdoa Tuhan, aku sisanya apa? Sudah diambil semua. Ya toh begitu Bu In berdoa, lalu Coach Iren berdoa, semua mendadak aku ambil. Ya mungkin mereka lihat kan enggak delok ya toh sisanya apa ya iki ya pasti enggak. Terus tiba-tiba Tuhan ingat kali ini. Pak Yusa tuh pernah cerita, nok dia bilang, aku itu duwe pundi-pundi no, cilik, tapi gak tahu entek. Nah, itu yang mereka gak tahu. Nah, itu mereka gak tahu. Jadi langsung dengan lantang, di dalam nama Yesus, aku ambil warisan perjanjian pundi-pundi tidak pernah habis. Amen. Semua nengok. Arti tau? Tapi hari-hari ini, itu yang kita perlukan benar. Oh, lalu saya ngomong gini, barikan sudah sembahyang tak punya ujian, bes ya, Tuhan, gak ada podo. Lalu sudah begitu saya berdoa, saudara tahu sejak hari itu sampai hari ini, itulah yang aku alami. Pundi-pundinya kecil, tapi tidak pernah habis. Asal habis, nanti kan ada lagi. Datang dari mana tidak tahu. Gitu loh. Lah, tapi kan, nek misalnya di pundi-pundi tidak pernah habis, pernah keajaiban. Lah, tapi nek sampai mau keajaiban, kan mesti ketemu yang mustahil loh. Mau apa enggak ketemu sama mustahil? Kamu mesti.
Nah Isa jangan mustahil Ci, tapi gak pernah habis pundi-pundinya ya toh. Nah, itu kita tuh, kurang ajar toh? Ngerti ya? Makanya hari ini Tuhan bilang ngomong, jalan dengan iman kepada Tuhan. Engkau punya tekad, itu baik. Tapi sekali waktu, engkau butuh yang namanya nekat terus dari Tuhan. Karena kita gak punya cara lain. Lah kalau saya harus nekat, saya gak punya cara lain. Deposito gak ada, tabungan gak ada, tabungan saya di surga semuanya. Ya toh? Dia bilang gini, ayo kita berdoa menggetarkan surga. Piye untuk carane nggetarke surga, ya toh? Kayak piye nek mudeng, piye carane, terus Tuhan supaya tolongi piye carane. Nah, lalu sudah toh? Saya bayar. Tetap bisa 3 juta. Oke, kita belajarin bla 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 bla. Saudara tahu nggak? Di sana itu ada sekolah Alkitab. Kecil banget. Cuma berapa orang ya? Kami itu disambut hamba Tuhannya. Sudah tua, dia bilang mengucap syukur ada yang mengunjungi kami. Pakai sepatu rapi. Lama-lama kok sepatu ini dilepas. Pas pulang antar kita, saudara tahu sepatu itu cuma atasnya aja. Soalnya yang di bawah itu udah bolong-bolong, jempol kaki udah keluar semua tuh. Loh, gue tahu tuh, sampai rasanya pengen nangis aku. Tuhan, di tengah pedalaman, ini Indonesia loh Tuhan. Engkau di sini punya sepatu, saya percaya di sini kan punya sandal sepatu lebih dari sepasang, benar nggak? Ada punya satu til, suawala, ini maksudnya nggak ada loh. Buat di sana tuh nyeker. Tuhan memberikan sol alami. Kapalannya kandel banget. Saya tuh ngomong gini kan, ini intermezzo, kan bannya pecah nih, naik motor nih pecah. Lalu kan jam 12 siang tuh, memang dingin, tapi kan sinar matahari sangat panas. Lalu jalanlah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kok ya jam 12 siang di jalanan aspal, nggak pakai udah kepanasan gitu kan. Sampai tak delok, ternyata mereka tuh kaki itu kapal ini kandel-kandel tuh kayak sol tuh. Aman enggak sakit. Terus jalan ngene batu-batu gitu. Enggak sakit tuh. Lempengannya jalan seperti tidak terjadi apa-apa ya. Hanya kayak mencolot itu karena sakit enggak. Nah itu alasan kenapa enggak bisa ngambil darah dari sini, kapalan ternyata. Nah aku tadi dokterku, ora iso Ci. Ditusuk pakai ukuran 2 yang buat cek gula darah enggak bisa, sudah pakai 6 aku Ci. Mentok sampai tekan gitu kayak. Pakai metu geteh gitu. Oh, pantesan ngambil dari sini gitu. Nah, tapi dari sini kan menyeramkan, cuma tes rapid ngambil dari sini donor darah lebih mengerikan gitu. Betul, itu alasannya. Makanya saudara, kalau engkau bahkan tidak tahu faktanya, aja cuma ngomong aja salah cuma jeplak. Engkau bahkan tidak mengerti kondisi dan keadaannya. Nah kita pikir lebay, masa ambil rapid aja dari sini, padahal ternyata memang kapalan. Nggak bisa ditembus si jari ini, jari-jari itu, saking mereka kerja di ladang gitu. Nah, lanjut lagi. Sudah tuh, selesai semuanya. Kita berkati saudara tahu, anak kecil cuma tak bawain botol minum Lion Star itu loh, kan murah tuh yang cilik-cilik itu cuma 3 ribuan. Ekspresinya. Bola cuma bola karet, berapa sih harganya? Aku beli di Tokopedia cuma 2.000. Mereka tuh seperti melihat sesuatu yang ajaib gitu. Indonesia loh itu. Cuma main ngapain? Kan udah bingung. Ayo adik-adik kita kumpul, ngerti bahasanya. Jadi kalau saya kesana berbicara kepada mereka, saya tuh membawa penerjemah yang ngerti bahasa sana. Tapi penerjemah juga ngerti bahasa saya. Kan jadi bingung ya, siapa menerjemahkannya bagaimana saya nggak tahu tuh. Itu nggak jelas. Tapi saya pindah desa, saya harus pakai penerjemah yang lain. Karena bahasanya lain. Nah kalau kayak misalnya contoh nih, kita kan bahasa Jawa. Selama di Jawa Tengah, Jawa Timur bahasa Jawa udah mirip-mirip kan, tapi kan tetap bahasa Jawa. Kalau di Jawa Barat masih pakai bahasa Sunda, kemana-mana bahasa Sundanya pasti kepake gitu. Kalau itu nggak bisa ganti kampung, ganti kecamatan, ganti bahasanya. Jadi mereka nggak ngerti bahasa. Ada dia kecil loh, sekolah. Yang kasih tuh gini, kalau ditanya, suruh pilih apa nih? Mau pilih mana? Pilih apa? Mereka pilih buku. Saya kan bawa buku tulis tuh. Tapi kan mubasir, ternyata tuh tidak. Kalau ditanya, adek mau apa? Buku kakak. Di sana tuh buku tipis, yang cuma 5 lembar tuh loh. Yang bungkusnya, yang depannya warnanya biru itu loh. Maksudnya zaman biyen itu 10.000 satu. Nggak ada ballpoint, penghapus, penggaris, serano. Itu saya juga nggak tahu tuh sekolahnya ngopo ya. Serano ngono kabeh piye sekolahnya. Nggak ngerti membaca apa berarti saya. Nah, terus cuma main tuh. Ayo balik badan. Bola kecil-kecil disembunyiin. Kalian cari senengnya. Coba kalau anak kita diem aja. Cuma bola itu kan. Mereka tuh cari bola gitu aja happy banget. Ya, dikasih mainan apa saja.
cara mereka nyanyi menyembah Tuhan, kalah kita nih. Dan kalau kita yang Tuhan berikan kesempatan seperti ini, kalau engkau hanya punya tekad, rak hitung cara mereka menyembah Tuhan itu, melihatnya itu terharu. Kita tuh, kadang kita yang kurang ajar. Intinya adalah apa? Engkau bergerak harus apa? Dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan suruh kita nekat, nekatlah. Tapi kalau Tuhan bilang jangan nekat, ya jangan nekat karena dewe ya toh. Ada bilang gliding wae lho, gliding itu gampang, tapi nek gliding mbek Tuhan, nek sampean gliding dhewe nyemplung jurang. Ana reme ya toh, ana arahe. Gliding itu betul tapi terarah, terus gede sakarepmu dhewe gitu. Sekali lagi, kita gitu. Engkau punya tekad, engkau ngerti prosedural. Tapi kenapa seringkali orang-orang yang nekat itu ya disembuhkan? Ada beberapa yang membuat orang-orang yang punya tekad tadi itu terjegal dan jatuh. Ya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat, dari keluarga Yairus datang nih, berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, untungnya Yairus ini ikut apa kata Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Padahal kan datang kayak gini, kita sudah datang kepada Tuhan. Lalu ada dari keluarga sering kita ngomong gitu, wes tau pernah ngapain kamu cari Yesus? Wong anakmu wes mati. Percumalah kamu nyari Yesus. Kamu sudah terkena masalah berat gini kok bisa apa? Benar? Kadang yang membuat iman kita goyah, apa orang-orang di sekeliling kita dan orang-orang dekat kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi orang dekat yang menjatuhkan iman orang lain atau iman keluargamu. Support harusnya. Ya. Lalu ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Di yang lain di Matius dibilang bahkan meniup seruling. Kadang-kadang itu kan kalau orang ada pesta kayak kematian di zaman ini tuh riuh, ya. Yang meratap-meratap, yang nangis-nangis, atau saya nyanyi-nyanyi, saya nyebul suling, itu pokoknya riuh pokoknya. Ya. Setiap kali saat engkau di dalam masalah, ya, engkau sudah menghadap Tuhan, wes diomongin orang sekelilingmu supaya iman kita goyah, ketambahan ribut. Apa? Sekeliling kita nih ribut. Masalahnya bukan karena mereka memberitahu kita, seringkali kita yang cari ribut. Ngapain? Engkau sibuk bertanya kepada sekelilingmu, iki piye. Engkau diwalek, piye iki. Riuh. Dan orang-orang seperti ini yang membuat imanmu ini goyah istilahnya, dia apa yang kata Tuhan, usir aja. Tetapi ayat 11, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan nangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Yesus sudah ngomong, ini tuh gak mati, cuma tidur, tapi gak percaya. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Jadi kalau engkau menghadapi suatu masalah dan kau sedang fokus kepada Tuhan, sekelilingmu nyinyir nih, ya toh, netizen, ya toh, nyinyir, ya, apa, abaikan, usir, ya toh, benar. Buat apa? Engkau diam di tengah-tengah orang yang melemahkan imanmu. Makanya itu pergaulan yang buruk itu menjadi merusak kebiasaan yang baik. Makanya engkau harus mengerti dengan siapa engkau bergaul. Apakah itu adalah orang-orang yang membawa engkau melekat kepada Tuhan, atau membuat tadi, atau dia yang niup seruling. Kalau kita seneng dia gendangi, ya toh, engkau kene sedih, dia sorak-sorak, itu maksudnya. Bahkan dia nggak ngerti apa yang kita alami. Usir. Jangan berkumpul dengan orang seperti itu. Imanmu rontok, percaya hari-hari ini. Engkau hanya fokus, hanya kepada Tuhan. Itu yang akan membantu kita melewati banyak hal. Ya. Nah, lalu setelah itu maka diusir orang semua itu. Lalu dibawanya ayah, ibu dan anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ujungnya adalah tetap anaknya sembuh. Benar gak? Punya tekad, tetap gak disembuhkan oleh Tuhan. Tetap pertolongan Tuhan tetap akan datang dan tidak pernah terlambat. Tapi masalahnya kadang butuh waktu yang agak sedikit lama. Tapi kalau engkau nekat, seketika. Nah, di tengah semua kerumunan, coba bayangkan yang perempuan ini, di tengah kerumunan, pelan-pelan dia tahu pendarahan itu amis baunya. Ya, amis baunya gak enak. Saudara tahu sekarang kan ini ya, waktu kemarin di Sion, di tamannya tempatnya Bu Nani kan keluar minyak, itu ya, kesembuhan itu kan ada darahnya, amis sambunnya. Ada wanginya tapi ada amisnya. Menurut saya tidak kebetulan. Hari-hari ini kalau Tuhan ngomong, kamu harus ngomong soal iman, pengharapan dan kasih.
yang di Sion, yang di tempatnya Bu Nani, sekarang yang lagi keluar banyak-banyaknya apa? Perisai. Tulisannya apa? Faith, iman. Tuhan tahu kita sedang butuh iman hari-hari ini. Tapi, yes gampang ngomongin, cuma 3 YES. Untuk mau praktek dulu. Saya ngomong, ini kan kesaksian toh, berapa? 45 menit. Saudara tahu gak saya ngalaminnya berapa hari, berapa bulan untuk saya cerita seperti ini. Ceritanya didedet tinggal 45 menit. Tapi engkau ngalaminnya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Mencucurkan mata air. Semua air sudah bercucurkan banyak hal. Tapi kan dicerita dalam sekejap, cuma 15 menit, 20 menit, 30 menit. Tapi proses 20 menit, 30 menit yang saya omongkan tadi, itu butuh rentang waktu. Nah, hari-hari ini dibilang putaran terakhir, kalau engkau tidak bergerak dengan yang namanya supranatural keahlian dan engkau tidak punya kemauan untuk menerobos kerumunan dan menjamah jubah Tuhan, angel, gak keburu waktunya. Kadang-kadang perlulah engkau belajar nekat dengan Tuhan. Mau tak sembahyang? Tuhan, buat mereka Tuhan mengalami semua Tuhan yang seketika dan butuh yang namanya nekat. Tenang dong, dengan amin. Tapi banyak orang gak berani. Kenapa? Kepengennya aman. Tenang Tuhan, bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang sakit, tapi wegah disalib. Itu cita-cita orang Kristen, gitu? 5 roti 2, berjalan di atas air. Lagi berjalan di atas air itu perahu kalau misalnya itu, perahunya tenggelam dulu lagi berjalan di atas air. Tapi kan orang tidak mau. Mintanya berjalan di atas air supaya ongkos transport murah Tuhan. Iya. Minta kere. Tuhan kita tuh Allah yang kaya kok. Gitu? Engkau sedang memiskinkan dirimu. Tapi sekali lagi, engkau butuh keberanian. Satu lagi, rela. Saya selalu ngomong, kita tuh sekarang nggak cukup untuk dibilang mau. Nek orang mau, belum tentu rela. Semua yang terpaksa itu tidak enak. Tapi nek kue rela, pasti mau, benar? Kalau kita melakukannya dengan ucapan syukur, itu semua kan lebih ringan. Nah, masalah gini, banyak orang mau mengalami jalan dengan Tuhan, tapi nggak pernah mau ketemu masalah. Ayo kangelan tau carane. Makanya hari ini kalau kau bertemu dengan masalah, ucap syukur. Waktunya engkau praktek loh apa yang diajari. Kau kan baca Alkitab, ya toh? Jangan cuma baca Alkitab firman, engkau tuh obesitas rohani. Nah, endut, you know? Lemu secara rohani sampean tuh, sehat orang. Tapi otot imanmu, kalau engkau tidak ketemu masalah, sampai nggak latihan. Tapi setiap kali kita latihan dan engkau kepepet, engkau marah dan ngomel. Apa nak bingung Tuhan? Benar? Jalani. Makanya saat kepepet, saya sempat rasanya kepengen marah, ada begitu banyak cuma tak pikir latihan kesabaran, latihan mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu latihan engkau sedang membesarkan buah rohmu dalam hidupmu tuh. Nah sekarang bayangkan, saya pernah sekarang tuh ngobrol dengan Pak Yusuf almarhum, dia bilang gini, dia manggilnya tuh kadang kadang nih, asalnya. Kau ngerti tak ini? Buah roh itu kan ada 9. Punyaku itu yang sudah matang 7. Saya kan harus diem. Lah yang 2 isih cilik nok. Lah kan terus mikir, lah wong sak kelas Pak Yusuf almarhum sing mateng baru 7, halah kene piro? Terus piye iki? Itu wis carry, mesti tiba-tiba Tuhan panggil prak carry. Nah makanya terus bilang makane nek kowe menjalani hidupmu, engkau harus aku harus membuat buah rohku menjadi matang. Caranya piye? Engkau harus menghadapi hari dengan Tuhan. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh ngotot, tidak boleh ngeyel, wes disyukuri. Saudara, ngomong itu gampang. Prakteknya loh, prakteknya. Atau hari ini yang masih ngomel, mendumel, yang mengeluh, bertobat hari ini. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Di sana tuh ya, kita nih, lurah, camat, kan lumayan kaya atau mesti nek Pulau Jawa itu. Di sana tuh ya, wong lurah tuh cuma seragam itu aja ngapik, makanya tetap sehari sekali. Apa ya talas kui? Kita membawa beras itu seperti membawa barang mewah. Mereka tuh bahkan tidak mengerti pakai kacamata. Perheran. Begitu kan kami ini kesana membawa karena ada yang nabur kacamata baca. Nah mereka kan bikin apa noken tuh kayak tas yang dari akar pohon, tapi sekarang sudah enggak.
dari plastik, tapi kan cili-cili itu, jadi kan rodo ada ketok. Terus listrik ada enggak? Ada. Tapi mereka itu bukan pakai jaringan listrik, tapi di pedalaman itu pakai solar cell. Jadi tergantung matahari. Kalau panas ya berarti malah mereka punya listrik. Tapi kalau nggak ada panas ya nggak ada listrik gitu istilahnya. Tapi mereka tuh bahkan tidak bisa memakai kacamata. Kan gampang pakai kacamata, itu mereka tidak bisa. Nah, kan bilang, oh ada kacamata. Mereka tuh terlalu tertarik, exciting banget ya. Oh ada kacamata itu. Dia bilang bisa untuk jalan jauh. Nggak bisa Bapak. Ini kacamata membaca. Untuk aku ngomong beneran. Membaca, ini kacamata plus untuk membaca. Mereka pikir itu kacamata untuk minus, tetap ada yang meminta dites. Lalu mungkin dengan iman ya, saya nggak tahu. Ini kelihatan semuanya Ibu. Ya sudah, berarti mata Bapak atau mata Ibu kan baik, tidak rusak. Tapi saya tidak bisa melihat jauh. Itu minus Bapak, menjelaskannya sudah pakai emosi, gemes. Itu matamu tidak bisa. Lalu Ibu, saya juga perlu kacamata karena setiap kali saya melihat orangnya ada 2. Oh bagus dong Pak, multiplikasi. Ya, udah, itu makanya ada silindrisnya. Kita tidak punya. Kita menjelaskan berulang-ulang ini kacamata untuk membaca. Saudara tahu saking kepengennya punya kacamata. Nah, saya tes. Ini apa Ibu? Geleng-geleng. Yang ini geleng-geleng. Yang ini kabeh geleng-geleng. Lah jadi delok apa? Lah tulisan saya gede-gede banget saya geleng-geleng. Ternyata tidak bisa membaca. Karena bisa membaca, Ibu, udah nggak usah dibaca, dilihat aja dilihat, cukup dilihat kelihatan nggak itu? Dari yang besar, dari yang kecil, ini nggak kelihatan, oke. Supaya saya bisa tahu. Lalu ada ini terang, jadi itu sampai kecil terang, yang ini terang terus terang sampai atas. Lah, berarti kan Bapak nggak perlu kacamata. Iya Ibu, tapi kalau malam saya tidak bisa membaca. Saya juga sama Pak, kan nggak ada lampu. Gimana cara bacanya? Lawang petang nggak bisa baca atau ya bener nggak? Sampai ya udahlah ya gitu. Saya tetap cinta Indonesia. Lalu saya itu membawa ballpoint yang ada senter kecilnya. Saya udah Bapak pakai ini aja. Atau dia bingung. Ada senter kecil. Nah, kalau pada senter kecil ini pasti bisa membaca tanpa kacamata. Tapi ngotot ngekeh pokoknya kata orang Sunda dia pengen kacamata. Ya wes lah sarepmu wes. Pokoknya aku bilang nggak boleh buat jalan. Buat jalan kan saya jatuh tuh kacamata gede. Ternyata jalan dengan aku itu. Akhirnya kan jadi aneh. Aku bilang Bapak untuk membaca. Saudara kita tuh ketawa. Menjelaskan bahwa ini untuk membaca itu berulang-ulang. Loh, itu kita tuh. Tuhan menjelaskan kepada berulang-ulang dan kamu melakukan hal yang sama. Nah itu konyol tuh sama tuh. Kan kau sudah mentertawakan dirimu sendiri, tau gak? Mentertawakan kebodohanmu sendiri tuh. Sama Tuhan ngomong berulang-ulang. Tapi saking keinginan hatimu tuh kepengen gitu. Harusnya tidak perlu diperlu-perlu ke. Nanti saat Tuhan berikan, kayak mau tuh mata normal, pakai kacamata baca. Jalan ke walang kekek, gitu. Ketok adoh. Tapi kan cedak, tiba, ngamuk. Nah, gitu gak kita? Engkau minta, Tuhan berikan. Dan saat itu mencelaka dirimu, kau marah. Aneh kok? Aku aneh berarti. Tapi itulah kita. Bertobat hari ini, bertobat tenan pokoknya. Wes toh, gitu. Kesalahan sedikit-sedikit, tapi itu numpuk membuat kerohanianmu tidak bertumbuh di hadapan Tuhan. Kenapa? Engkau penuh dengan dirimu sendiri. Menurutku ya, masa sih sampai dibikin kayak wanita pendaran kepepet, tidak ada jalan keluar, baru engkau diselamatkan. Mohon aku. Biarlah sebelum semuanya itu Tuhan, lalukanlah ini daripadaku. Aku tak tetap melekat denganmu. Tapi seringkali kita tuh tidak mau. Kenapa? Engkau punya cara berpikir, engkau menetapkan sendiri. Nah boleh Bapak Ibu Saudara, biar Tuhan yang menetapkan. Sekali waktu sekali lagi, tekad engkau tetap akan ditolong Tuhan. Meskipun ada jeda waktu yang lebih panjang. Tapi kadang-kadang dengan nekat, pertolongan Tuhan datang seketika. Itu pilihan kita. Atau engkau mau nekat, atau engkau cuma punya tekad. Nah, akhir. Tidak kerasa ya udah jam 8 tuh. Sampai jam. Lanjut. Ada cerita, saya nggak tahu apakah terharu ya atau lucu atau pokoknya ini nanti tidak direkam tak ceritanya di bawah. Terus ini. Kadang kita kepengen, kita tuh bermaksud baik. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati, engkau punya tekad. Lalu saya punya cerita seperti ini.
kami ini anak-anak kecil kan, karena Tuhan bilang tuh kamu bergerak di anak-anak. Jadi kita tuh setiap kali pergi kita carinya anak-anak, kebaktian dengan anak-anak. Susah, ayo adik-adik kumpul gitu kan, ayo nari, goyang kiri, goyang kanan, melongo, bingung, lihat kiri kanan, bukan lihat kiri kanan, goyang kiri goyang kanan, dek, itu kan lihat kiri lihat kanan, gitu kan, dia bingung, kita nggak ngerti. Oke. Lalu dia ikuti doa kakak, ikut saudara, polos banget, Tuhan Yesus, mereka ikut Tuhan Yesus, gitu. Atau ingat kami, saat Engkau datang kembali Tuhan, saat Engkau datang kembali, rasanya di hati itu aduh. Iya, lihat anak-anak kecil gitu kan, sembahyang sungguh-sungguh gitu. Nah, masalahnya itu kan yang mimpin doa kan ada anak dari youth ya yang ikut, yang tugasnya dokumentasi. Cuman kalau misalnya tiba-tiba udah selesai dokumentasi atau ngajar anak-anak, capek mungkin. Dan kebiasaan, nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh engkau berjalan dengan Tuhan berdasarkan kebiasaan. Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kita kan cerita dulu gitu. Ya sebetulnya nggak usah ngomong dulu sih, masa lalu tidak akan kembali, percayalah. Kalau Tuhan pernah menolong kita dengan sebuah cara, kita punya kecenderungan pakai cara yang sama. Nah, dulu kalau kita pergi ke pulau-pulau tuh kan Tuhan selalu cukupkan biayanya, diongkosi. Nah, sekarang kan nggak harus beriman, tapi kan kita pikirnya dulu, padahal ganti. Tuhan punya cara yang berbeda untuk melatih kita istilahnya, tapi kita akan terpatok dengan cara yang dulu. Kita ini waktu pergi ke pulau-pulau, pasti kan deklarasi wajib betul? Itu kan seperti otomatis ke orang latah tuh kita tuh. Saya kepala, bukan ekor gitu. Itu sering tuh yang pulau-pulau. Saya kepala, bukan ekor, motivasi hidup. Ya Bapak, saya terima jalan kebenaran dan hidup saya diberkati, saya tidak di bawah tapi di atas. Kan tiap kali gitu lah, salah jeplak. Itu jadi kebiasaan. Nah, kami ini mungkin harus sudah capek kali ya. Udah seharian main dengan anak-anak, dia dokumentasi segala macam, lalu bilang, gimana Tante Lani? Udah tutup doa aja. Dia tutup doa. Udah bagus doanya. Ingat kami Tuhan, saat Engkau datang kembali, Saya merem tiba-tiba, saya kepala. Saya langsung, loh kok tadi deklarasi? Kita sembahyang atau sudah Kristen, no? Tidak perlu deklarasi aja dia. Tiba-tiba dia ngomong, saya kepala. Anak-anak ikut, saya kepala. Terus dia doa lagi, saya ekor. Lalu anak-anak dengan polosnya, saya ekor. Terus kan dia ngomong, salah. Anak-anaknya, salah. Saya udah sanggup berdoa, ngakak aku, ngakaran. Loh, doanya tuh udah bagus, boyo amin, bener gak? Tapi itu kita, seringkali engkau sudah melakukan semuanya selesai, tapi rasanya ada kebiasaan yang belum engkau lakukan, rasanya kok ora pas, bener? Gak boleh. Kalau kata Tuhan stop lah. Dia ngomong harusnya udah stop Tante Lani. Ya wes stop toh. Orang usah kepala, orang usah ekor. Kan bingung saya kepala, saya ekor binatang apa? Saya kepala, saya ekor bentuknya piye? Tak mudeng kok ngene iki. Masa budu-budu orang yang mudeng to ya. Saya kepala, saya ekor, saya membayangkan apa yang kepala dan ekor bersatu rata. Jadi itu ada sebuah kata-kata salah. Anaknya semua ngomong salah. Apa ya orang berdua salah berat. Wes. Gitu. Tidak boleh mengulang seperti kebiasaanmu. Tuhan itu sekali lagi selalu baru setiap hari. Dia punya 1001 macam cara untuk tolong kita. Tapi seringkali kita mau ruwet. Nah, sekali lagi contohnya saya. Lalu setelah kami selesai pelayanan di sana, tiba-tiba obat dan segala itu lebih 120 kilo. Nah kan mumet lagi dong. Bayarnya piye nih kargonya. Terus pokoknya, kak pokoknya dikirim dulu aja dari Wamena ke Jayapura, nanti dari Jayapura ke Jakarta ke Bandung. Oh iya siap sih, tak pikir gini, wes lah pikiranku, atau masih dikirim masih lama, kan sudah 2 minggu, nanti kan Tuhan sediakan uangnya, pikirku gitu. Lalu tiba-tiba dia bilang gini, kami kirim barangnya ya Ci? Oh iya kirim, terima kasih. Terus saya kan nanya toh, berapa yang harus dibayar, transfer kemana? Kan bahasa-basinya kan gitu ya, padahal basi. Iya. Kemana transfernya? Terus tiba-tiba gini, lama gitu kan dijawab. Aku deg-degan. 120 kilo balik ke Pulau Jawa nih, jangan-jangan tambah mahal ongkosnya gitu kan. Lalu bilang, oh Ci, nggak usah Ci, biar kami saja yang memberkati. Saudara tahu, sampai pulang kargo dikirim tuh aku nggak bayar. Dari awal bawa duit nggak?
Enggak. Setelah semua selesai barang balik, tetap punya duit enggak? Enggak. Tapi kan mission complete, ya toh? Semua misi teratasi. Semua bisa dijalani dan dilalui. Benar? Pengennya kita, maka Tuhan memberikan kita uang, lalu kita bayar. Benar? Nah, jadi yang saya ngomong, Tuhan itu mengangkat engkau udah jadi pemimpin. Ya toh? Engkau bukan bawahan. Jadi kalau ngirim barang, biar orang lain yang bayar. Tapi kan kepengen kita sing repot kan gitu. Kepengen aku sing diberkati, aku bayar kargoku. Padahal kan intinya yang penting kargo sampai di Bandung, nggak tahu gimana caranya. Saya bayar siapa, caranya bagaimana kan terserah toh. Tapi kan gue seneng repot kan. Percaya diri kalau kita bayar kargonya semua selesai. Tapi engkau bahkan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk turut campur, ambil bagian dan pelayananmu menyelesaikan banyak hal. Siapa yang kepikir bahwa kargo bakal diberkati sama orang Wamena yang harusnya kita yang memberkati. Tapi seringkali kita mikirnya, Wale, engkau seperti menetapkan banyak hal untuk jalanku sendiri. Nah, untungnya Yairus tidak begitu. Yairus tetap percaya kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan meskipun orang ngomong anakmu mati. Meskipun sana riuh ada seruling segala macam berbeki kupingnya, ya, tapi untungnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itulah tetap disembuhkan. Makanya gini, orang yang punya tekad harus ekstra berjaga. Kenapa? Aku harus berjaga terus sekelilingmu supaya imanmu tidak goyah. Tapi kalau engkau nekat, engkau nggak perlu, yang perlu kau jaga apa? Hatimu sendiri. Ya, engkau harus punya keberanian. Asal pun jamah jubah-jubahnya, maka aku akan sembuh. Malam hari ini, kalau tadi dibilang gelombang kedua saudara di Bandung itu nilai sakit penyakit yang COVID ini meningkat. Lalu apakah takut? Bukan. Ini waktunya kita berperang, ya toh? Iman, pengharapan dan kasih itu seperti pedang, perisai dan kasih kita yang berjalan. Ayo jangan diam, jangan takut. Hari ini tidak boleh namanya takut. Ya, takut itu akan menyebabkan, merusakkan banyak hal dalam hidupmu. Ya, kalau saya ngomong takut, kita akan sharing satu session lagi soal ketakutan. Ya, nanti kalau Tuhan berkenan membahas soal takut, baru satu loh, belum marah, ya, belum pahit. Itu banyak episodenya. Tapi satu-satu hari ini harus berani belajar berjalan dengan iman. Ya, harus berjalan dengan iman, tidak ada cara lain. Itu yang membuat iman kita melekat kepada Tuhan karena kita tahu kita punya Allah yang hidup. Amin. Kayak mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan, kami ini tidak punya keberanian.